Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Ini saya mau ganti oli ya, sama ganti filter olinya nih. Ini udah saya lihat ya dari pemakaian, maksudnya dari penggantian awal sampai sekarang ini, dari penggantian ya. Ini sampai hari ini itu udah melewatin ya, hampir 6.000. Jadi sebaiknya ya untuk teman-teman ya, ini khususnya supir ya, kan banyak yang sekali ya udah bisa perbaikan sendiri ya. Jadi kalau untuk oli mesin udah melewati 5.000 itu segera diganti. Dan untuk filter olinya ya, untuk saringan oli itu setiap 10.000. Tapi misalkan setiap ganti oli, ganti saringan olinya itu lebih bagus. Tapi terlalu boros ya, mending setiap 10.000 diganti. Ya, ini oli mesin sama filternya udah saya siapin nih ya. Nanti saya tap dulu ya. Itu tempat penampungan oli bekasnya udah saya siapin tuh. Ini kuncinya ya, sama kayak kunci nih buat buka filter sama buka baut tap-tapan oli ya. Kita buka dulu nih. Nanti ya cara bukanya mau olinya dulu boleh, mau saringan olinya juga boleh ya, terserah ya. Ini saya buka filternya dulu, bukanya ke arah kiri ya, jangan sampai kebalik. Ini kadang-kadang kan suka ada yang susah ya, macet. Kalau misalkan susah, di ini aja, di pahat dibolongin ya, kita puter. Kadang ada yang macet. Kurang pas nih. Ini ya udah muter. Nah, ini olinya ya, dari penggantian awal nih, ini udah hampir 6.000 nih, udah lewat jauh ya. Ya, filter kita lepas dulu. Jadi untuk oli mesin ya setiap 5.000, untuk oli transmisi atau oli persneleng setiap 20.000, dan untuk oli gardan sama ya kayak persneleng 20.000. Yang penting ini, yang penting oli mesin nih. Kalau untuk oli-oli gardan persneleng kelewat-kelewat dikit nggak apa-apa, tapi kalau untuk oli mesin jangan sampai sering kelewat. Penting nih, ini buat komponen ya, dalam mesin seperti ring seher, jalan metas duduk, open as tuh sangat berisiko kalau sering kelewat nih. Ya, sekarang kita ini ya, kita buka baut tap-tapannya nih. Ini udah encer banget olinya ya, udah kayak air ngalirnya, terlalu encer. Ini kalau oli ya, oli mesin sering kelewat, ini kan semakin lama semakin encer. Tujuan oli kan buat pelumasan komponen dalam mesin. Kalau terlalu encer ya kurang bagus juga ya buat komponen mesin. Apalagi ya untuk kendaraan yang sering lewat jalur macet, itu perhatiin kan, kalau kendaraan lewat sering jalur macet kan otomatis kan mesin hidup, tapi kan mobil nggak jalan, otomatis kilometer juga nggak jalan. Nah, nanti kan kalau sering kayak gitu kan otomatis olinya sering gampang encer ya, karena muter terus, sirkulasi terus, tapi kilometernya nggak jalan. Nah, itu yang kadang-kadang kita kurang perhatiin. Encer banget tuh, udah kayak air. Ini ya, sambil nunggu olinya habis, saya siapin ya untuk saringan olinya atau filter olinya. Sekalian saya mau cuci tangan nih, belepetan. Ini ya, sambil nunggu olinya habis ya, saya mau siapin ya untuk saringannya nih, saringan olinya nih. Jadi saya ulangi lagi ya untuk teman-teman ya, untuk filter oli
Itu kalau udah melewatin 10.000 itu segera diganti ya. Itu penting ini buat saringan oli. Nanti kalau udah pernah sumbatan bahaya nanti rapet. Pompa oli juga bisa rusak lama-lama ya, nggak langsung rusak. Nah, lama-lama bisa rusak kalau ini sering banyak sumbatan ya. Jadi sebaiknya kalau udah melewati 1000 itu segera diganti. Ini penting ya. Ini cara bukanya ya, kadang-kadang ini sepele, tapi kalau kita teledor ini jadi masalah besar ya. Nah, ini kan filter oli ini biasanya. Nah, ini ada plastiknya nih, tutup nih, bukanya jangan ditusuk. Kenapa? Takutnya sobekannya masuk. Kalau udah masuk nanti dari sumbatan, bahaya ya. Sepele ini kadang-kadang kita teledor ya, bukanya di samping aja kayak gini nih. Nah, aman. Nah, kan ini kerjaan sepele, tapi kalau sobek masuk jadi masalah besar. Nah, ini kan filter oli ya, mau kita pasang. Nanti setelah pasangnya mau diisi oli dulu bisa, langsung pasang aja nggak apa-apa. Otomatis nanti ya, kalau ini biarpun nggak diisi oli, nanti kalau mesin hidup ini langsung otomatis terisi, kan ada pompa olinya ya. Dan untuk filter oli itu ada yang kayak gini masangnya dari bawah ke atas, ada juga yang seperti ini. Nah, ke samping ya. Kalau yang ke samping diisi oli ya pasti tumpah ya. Ini penting ya, jadi untuk teman-teman kalau udah kilometernya melewati 10.000 segera diganti, takutnya banyak sumbatan ya. Nanti waktu masang ya pakai tangan nih kuat, nggak apa-apa ya, tapi kalau ragu pakai kunci aja. Ini kan ada o-ringnya, pasti kenceng. Dan untuk pengisian olinya, ini kan kapasitas oli kan 8 liter. Kalau ganti saringan oli juga harus ditambah ya, tambahnya seisi filter ini kan ini yang gede gini ya, hampir 1 liter nih. Jadi kita isi 9 liter nggak apa-apa ya. Yang penting setiap ganti oli, terus ganti filter oli sebaiknya ditambah ya, jangan sesuai isinya. Pokoknya kalau ganti filter juga baru kita tambah seisi filternya ya. Ya kayaknya udah habis tuh olinya. Ini mau saya pasang dulu filternya. Jangan lupa ya, pastikan nih baunya kenceng nih, jangan kendor nih, bahaya nih. Nah kalau udah baru ya saringan oli atau filter olinya kita pasang. Tadi kan bukanya arah kiri, sekarang kalau masang ke arah kanan ya. Udah cukup ya. Sekarang kita tinggal pengisian olinya. Ini ya, ini tatapan oli, baunya udah saya kencengin, filter udah saya pasang. Sekarang tinggal pengisian olinya ya, tinggal isi aja nih ya. Jadi saya ulang lagi ya untuk teman-teman supir, kalau untuk oli mesin ya, kalau udah melewati 5.000 diganti aja. Dan untuk filter olinya setiap 10.000. Dan untuk oli penyaleng atau oli transmisi 20.000. Untuk oli gardan sama 20.000. Terus untuk saringan bahan bakar juga sama 20.000. Jadi untuk oli mesin 5.000, filter olinya tuh setiap 10.000. Ya tinggal diisi olinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.